Kisah para Khalifah. Khalifah Utsman bin Affan. Bab 01. Nasab dan keturunan beliau. Utsman bin Affan bin Abil, bin Umayyah bin Abdusi Syams bin Abdu Manaf bin Kusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwa, ibn Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Inizar bin Ma, Adu bin Adnan. 1. Abu Amr, Abu Buloh Al-Quraisy, Al-Umawi Amirul Mukminin Zunnurain yang telah berhijrah 2 kali dan suami dari 2 orang putri Rasulullah. Ibu beliau bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubaib bin Abdusi Syams dan neneknya bernama Ummu Hakim Bidah binti Abdul Muthalib paman Rasulullah. Beliau salah seorang dari 10 sahabat yang diberitakan masuk surga dan salah seorang anggota dari 6 orang anggota syuro serta salah seorang dari 3 orang kandidat khalifah dan akhirnya terpilih menjadi khalifah sesuai dengan kesepakatan kaum Muhajirin dan Ansar, juga merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Imam Mahdiyyin yang diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Ciri-ciri dan akhlak beliau. Beliau adalah seorang yang rupawan, lembut, mempunyai jenggot yang lebat, berperawakan sedang, mempunyai tulang persendian yang besar, berbahu bidang, berambut lebat, bentuk mulut bagus yang berwarna sawo matang. Dikatakan pada wajah beliau terdapat bekas cacar. 3. Dari Az-Zuhri berkata, beliau berwajah rupawan, bentuk mulut bagus, berbahu bidang, berdahi lebar dan mempunyai kedua telapak kaki lebar. 4. Beliau memiliki akhlak yang mulia, sangat pemalu, dermawan dan terhormat, mendahulukan kebutuhan keluarga dan familinya dengan memberikan perhiasan dunia yang fana. Mungkin beliau bermaksud untuk mendorong mereka agar lebih mendahulukan sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang fana. Sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah, terkadang beliau memberikan harta kepada suatu kaum dan tidak member kaum yang lain karena khawatir mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sebagian kaum memprotes beliau karena perlakuan tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Khawarij terhadap Rasulullah atas pembagian harta rampasan perang Hunain. Imam Ahmad berkata, telah mengatakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, ia berkata, telah mengatakan kepada kami Yunus yakni Ibnu Ubaid, ia berkata, telah mengatakan kepadaku Atta bin Fararah Maula Quraisyin bahwa Utsman bin Affan menjual sebidang tanah kepada seseorang, hanya saja orang itu terlambat menerimanya. Ketika beliau bertemu dengannya, beliau menanyakan sebabnya, apa yang menyebabkan kamu terlambat menerima hartamu? Ia menjawab, engkau telah menipuku. Setiap aku bertemu dengan seseorang ia menyesalkan pembelian tanah tersebut. Beliau berkata, apa hanya itu yang membuatmu terlambat? Jawabnya, benar. Beliau berkata, kamu boleh pilih apakah kamu mau meminta uang itu kembali atau mengambil tanah. Kemudian, Atta bin Fararah Maula Quraisyin berkata, Rasulullah bersabda, Allah memasukkan ke dalam surga seorang mempermudah jual beli, menghukum dan terhukum. 5. Diriwayatkan dari Ibnu Jarir bahwa telah datang menemui Utsman bin Affan di luar masjid dan berkata kepada beliau, uang 50.000 yang dulu aku pinjam sekarang sudah ada. Kirimlah utusanmu untuk datang mengambilnya. Beliau menjawab, uang tersebut sudah kami hibahkan untukmu karena kepahlawananmu. Sami berkata, Ibnu Amir mengangkat Qut bin Auf al-Hilali sebagai gubernur di daerah Karman. Maka datanglah pasukan kaum muslimin yang berkekuatan 4.000 personil. Ketika itu ada sebuah lembah sedang dialiri air yang menghalangi perjalanan tentara tersebut. Karena khawatir mereka terlambat maka ia berkata, barang siapa yang berhasil melintas sampai ke seberang maka ia akan mendapat hadiah sebanyak 1.000 dirham. Mereka harus melewati tantangan yang besar ini. Setiap kali orang berhasil melintasinya, Qut berkata, berikan hadiahnya. Hingga semua pasukan berhasil melintasi aliran air tersebut. Jumlahnya sebanyak 4 juta dirham, namun Ibnu Amir enggan untuk memberikannya. Lantas ia mengirim surat kepada Utsman bin Affan. Beliau menjawab, berikanlah uangnya karena ia telah membantu kaum muslimin yang sedang berada di jalan Allah. Mulai hari itu dinamakanlah hadiah itu dengan nama hadiah penyeberangan lembah. 6. Islam dan jihad Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah orang pertama yang hijrah ke negeri Ethiopia bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Kemudian kembali ke Makkah dan hijrah ke Madinah. Beliau tidak dapat ikut serta pada perang Badar karena sibuk mengurusi putri Rasulullah, istri beliau, yang sedang sakit. Jadi beliau hanya tinggal di Madinah. Rasulullah memberikan bagian dari harta rampasan dan pahala perang tersebut kepada beliau dan beliau dianggap ikut serta dalam peperangan. Ketika istri beliau meninggal, Rasulullah menikahkannya dengan adik istrinya yang bernama Ummu Kaltsum yang pada akhirnya juga meninggal ketika masih menjadi istri beliau. Beliau ikut serta dalam peperangan Uhud, Khandak,
Perjanjian Hudainiyah yang pada waktu itu Rasulullah membaiatkan untuk Utsman dengan tangan beliau sendiri. Utsman bin Affan juga ikut serta dalam peperangan Khaybar, Tabuk, dan beliau juga pernah memberikan untuk pasukan Usrah sebanyak 300 ekor unta dengan segala perlengkapannya. Dari Abdurrahman bin Samurah bahwa pada suatu hari Utsman bin Affan datang membawa 1000 dinar dan meletakkannya di kamar Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Tidak ada dosa bagi Utsman setelah ia melakukan ini." Diucapkan 2 kali. 7. Rasulullah pergi menunaikan haji wada bersama beliau. Rasulullah wafat dalam keadaan ridha terhadap Utsman bin Affan. Kemudian beliau menemani Abu Bakar dengan baik dan Abu Bakar wafat dalam keadaan ridha terhadap Utsman bin Affan. Beliau menemani Umar dengan baik dan Umar wafat dalam keadaan ridha terhadap Utsman bin Affan, serta menetapkan bahwa beliau adalah salah seorang dari 6 orang anggota syuro dan beliau sendiri adalah orang yang paling istimewa di antara anggota lainnya. Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah Umar, banyak menaklukkan berbagai negara melalui tangan beliau. Semakin lebarlah wilayah negara Islam dan bertambah luaslah negara Muhammadiyah ini serta sampailah misi Rasulullah ke sebelah timur dan barat bumi ini. Nampaklah kebenaran firman Allah, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang solih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridainya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merubah keadaan mereka. Sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang yang fasik. An-Nur 55. Firman Allah, Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci. Isyaf 9. Rasulullah bersabda, jika kaisar mati maka tidak lagi kaisar setelahnya dan jika Kisra meninggal maka tiada lagi Kisra setelahnya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, harta-harta karun mereka akan digunakan untuk perang di jalan Allah. 8. Semua ini terjadi dan terbukti pada zaman Utsman bin Affan. Bersambung. 2/5 pukul 8.26. Akeong KHS.com. Kisah para Khalifah. Khalifah Utsman bin Affan. Bab 02. Keistimewaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Imam Al-Bukhari berkata dalam sahihnya, Bab Manaqib Utsman bin Affan Abi Amr Al-Quraisy. Asteris berita gembira bahwa beliau adalah penduduk surga. 1. Rasulullah bersabda, siapa saja yang menggali sumur rumata maka untuknya surga. Maka sumur tersebut digali oleh Utsman. 2. Beliau bersabda lagi, barang siapa yang mendanai pasukan Usrah maka untuknya surga. Maka Utsman bin Affan mendanai pasukan tersebut. 3. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah masuk ke dalam sebuah kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang lelaki meminta izin untuk masuk. Beliau bersabda, izinkan ia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata, lelaki tersebut adalah Abu Bakar. Lantas datang lelaki lain meminta izin agar diizinkan masuk. Beliau bersabda, izinkan ia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata lelaki tersebut adalah Umar bin Khattab. Kemudian datang seorang lelaki meminta izin untuk masuk. Beliau terdiam sejenak lalu bersabda, izinkan ia masuk, kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga disertai dengan cobaan yang menimpanya. Ternyata lelaki tersebut adalah Utsman bin Affan. Hamad berkata, telah mengatakan kepada kami, Ashim al-Ahwal dan Ali bin al-Hakam. Mereka berdua telah mendengar bahwa Abu Utsman al-Hindi menceritakan dari Abu Musa seperti hadits tersebut dan Ashim menambahkan bahwa Nabi sedang duduk di suatu tempat yang di sana terdapat air sambil menyingkapkan kedua betis beliau atau lututnya di saat Utsman bin Affan masuk beliau menutup lututnya. Asteris Utsman adalah salah seorang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya dan berhijrah 2 kali. 4. Dari Ibnu Syihab ia berkata, Urwah telah mengabarkan kepadaku bahwa Ubaidillah bin Adi bin Al-Hiyar telah mengabarkan kepadaku bahwa Miswar bin Mahramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad bin Abdul Yagus telah berkata, apa yang menghalangimu untuk berbicara kepada Utsman tentang saudaranya Al-Walid? Karena orang-orang sedang sibuk membicarakan tentang permasalahan tersebut. Aku berniat menemui Utsman hingga ia keluar untuk mengerjakan salat. Kukatakan kepadanya, ada yang perlu aku bicarakan denganmu yang isinya merupakan nasihat untukmu. Beliau berkata, hai lelaki menjauhlah. Mamar berkata, aku mengira beliau berkata, aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu.
Kemudian aku pun kembali menemui keduanya. Kemudian datanglah utusan dari Utsman dan aku mendekatinya. Ia berkata, "Apa isi nasihatmu?" Aku katakan, "Sesungguhnya Allah telah mengurus Muhammad dengan membawa kebenaran serta menurunkan kitab kepada beliau sedang kamu adalah salah seorang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Engkau juga telah melakukan hijrah 2 kali. Telah menemani Rasulullah dan telah melihat langsung sunnah beliau. Lihatlah masyarakat sedang sibuk membicarakan tentang kasus Al-Walid." Ia bertanya, "Apakah engkau sempat menemui Rasulullah?" Aku jawab, "Tidak. Tapi ilmu beliau yang murni telah sampai kepadaku sebagaimana sucinya seorang perawan di balik hijabnya." Ia berkata, "Amma ba'du, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran dan aku termasuk salah seorang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Aku beriman dan apa yang dibawa beliau. Aku juga melakukan hijrah 2 kali sebagaimana yang telah engkau katakan dan aku juga telah menemani dan membayi Rasulullah. Demi Allah aku tidak pernah mendurhakai dan mengkhianati beliau hingga Allah mewafatkan beliau. Demikian juga Abu Bakar dan Umar. Kemudian aku diangkat menjadi khalifah. Bukankah aku memiliki hak seperti hak mereka?" Aku jawab, "Benar." Ia berkata lagi, "Ada apa dengan berita-berita yang sampai kepadaku? Adapun tentang permasalahan Al-Walid akan kita selesaikan dengan benar insya Allah." Kemudian beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan memerintahkannya agar mendera Al-Walid sebanyak 80 kali. Kabar gembira bahwa beliau mati syahid. 5. Diriwayatkan dari Qatadah bahwa Anas bin Malik berkata, Rasulullah memanjat gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman lantas gunung tersebut bergetar. Beliau bersabda, "Tenanglah wahai Uhud, aku perkirakan beliau menghentakkan kakinya tidak ada siapa-siapa di atasmu melainkan hanya seorang nabi, Siddiq dan 2 orang syahid." Tingkat keistimewaan beliau. 6. Diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata, "Pada zaman Rasulullah kami tidak menyamakan Abu Bakar dengan sahabat yang lain kemudian Umar dan kemudian Utsman. Setelah itu kami tidak mengistimewakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain." Persaksian Ibnu Umar tentang keistimewaan Utsman dan pembelaannya terhadap beliau. 7. Diriwayatkan dari Utsman bin Mauhab ia berkata, seorang lelaki datang dari Mesir untuk melaksanakan haji. Lantas ia melihat suatu kaum sedang duduk-duduk. Ia bertanya, "Siapa mereka?" Mereka mengatakan, "Mereka adalah kaum Quraisy." Ia bertanya lagi, "Siapa yang paling alim di antara mereka?" Mereka jawab, "Abdullah bin Umar." Kemudian ia berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Umar, aku ingin bertanya sesuatu kepada Anda maka tolong dijawab. Apakah Anda tahu bahwa Utsman lari meninggalkan pasukan pada perang Uhud?" Ibnu Umar menjawab, "Benar." Ia kembali bertanya, "Apakah Anda tahu bahwa ia tidak ikut dalam perang Badar?" Ibnu Umar menjawab, "Benar." Ia kembali bertanya, "Apakah Anda tahu bahwa ia tidak ikut pada Baiat Ridwan?" Ibnu Umar menjawab, "Benar." Lelaki itu berkata, "Allahu Akbar." Ibnu Umar berkata, "Kemarilah aku akan jelaskan kepadamu tentang permasalahan tersebut. Adapun mengenai larinya beliau dari perang Uhud sesungguhnya ia telah mendapat ampunan dari Allah. Ia tidak dapat ikut serta dalam perang Badar karena ia sedang disibukkan mengurus istri beliau yakni putri Rasulullah yang sedang sakit dan Rasulullah bersabda kepadanya, "Sesungguhnya engkau mendapatkan pahala seorang yang ikut serta dalam perang Badar dan engkau juga mendapatkan bagian pada harta rampasannya." Adapun ketidakikutsertaan beliau pada Baiat Ridwan. Kalaulah sekiranya ada seorang yang lebih terhormat di kota Makkah selain Utsman tentunya Rasulullah akan menggantikan Utsman dengan orang tersebut. Namun Rasulullah tetap mengirimkan Utsman ke Makkah dan Baiat Ridwan terjadi setelah kepergian Utsman ke Makkah. Rasulullah mengisyaratkan dengan tangan kanannya seraya bersabda, "Ini adalah tangan Utsman." Lantas menepukannya dengan tangan beliau dan bersabda, "Ini adalah Baiat Utsman." Ibnu Umar berkata kepada lelaki itu, "Nah bawalah berita ini karena sekarang engkau sudah tahu." Rasa malu yang dimiliki Utsman bin Affan. 8. Imam Ahmad berkata, Hajjaj telah mengatakan kepada kami dan berkata, Laits telah mengatakan kepada kami dan berkata, Ukail telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Yahya bin Said bin Al-Aish bahwa Said bin Al-Aish telah menceritakan kepadaku bahwa Aisyah istri Nabi dan Utsman telah menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah dan beliau sedang berbaring di tempat tidurnya sambil berselimut dengan
dengan selimut. Aisyah Rasulullah memberinya izin dan beliau masih dalam posisi semula. Setelah Abu Bakar menyelesaikan hajatnya, ia pun pergi. Kemudian Umar datang meminta izin kepada Rasulullah. Rasulullah memberinya izin dan beliau masih dalam posisi semula. Setelah Umar menyelesaikan hajatnya, ia pun pergi. Lalu Utsman berkata, lantas aku pun minta izin, lalu Rasulullah duduk dan bersabda kepada Aisyah, ambillah selimutmu. Setelah aku menyelesaikan hajatku, aku pun pergi. Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku melihat engkau menyambut Abu Bakar dan Umar tidak seperti sambutanmu terhadap Utsman. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Utsman adalah seorang pemalu. Aku khawatir jika aku menyambutnya dalam posisi seperti itu, ia tidak jadi mengungkapkan keperluannya. Laits berkata, sekelompok orang berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda kepada Aisyah, tidakkah aku merasa malu sebagaimana malunya malaikat terhadap dirinya? 9. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Muhammad bin Abi Harmalah dari Atta dan Sulaiman. Keduanya adalah anak Yasar dan Abi Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Mushili dari Suhail dan ayahnya dari Aisyah, dan diriwayatkan Jubair bin Nufair dan Aisyah binti Talah dari Aisyah. 9. Imam Ahmad berkata, Waki telah mengatakan kepada kami dari Sufyan dari Khalid al-Hadza, dari Abi Kilabah dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas terhadap agama Allah adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman, yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal, yang paling hafal tentang Al-Quran adalah Ubay, dan yang paling mengetahui tentang ilmu waris adalah Zaid bin Sabit. Setiap umat mempunyai seorang yang terpercaya dan orang yang terpercaya di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 10. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dari hadits Khalid al-Hadza. At-Tirmidzi berkata, hadits ini hasan sahih. 11. Asteris kedudukan Utsman bin Affan di tengah umat. 10. Imam Ahmad berkata, Abu Dawud Umar bin Sa'ad telah mengatakan kepada kami, Badar bin Utsman telah mengatakan kepada kami dari Ubaidah bin Marwan dari Abi Aisyah dari Umar, ia berkata, Rasulullah keluar mendatangi kami setelah terbit matahari dan bersabda, aku melihat sebelum fajar seakan-akan aku diberi al-makolid dan timbangan. Adapun al-makolid adalah kunci-kunci dan timbangan adalah alat yang biasa kalian pakai untuk menimbang. Kemudian aku diletakkan pada daun timbangan yang satu dan umatku diletakkan pada daun timbangan yang lain dan ternyata aku lebih berat. Kemudian didatangkan Abu Bakar dan ditimbang dengan mereka. Ternyata Abu Bakar lebih berat dari mereka. Lantas didatangkan Umar dan ditimbang dengan mereka. Ternyata Umar lebih berat dari mereka. Lalu didatangkan Utsman dan ditimbang dengan mereka. Ternyata Utsman lebih berat dari mereka. Kemudian mimpi tersebut terputus. Hadits hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 12. 11. Sufyan bin Yakub berkata, Hisham bin Ammar telah mengatakan kepada kami dan berkata, Amr bin Waqid telah mengatakan kepada kami dan berkata, Yunus bin Maisarah telah mengatakan kepada kami dari Abi Idris dari Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku melihat bahwa aku diletakkan di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan pada daun timbangan yang lain, ternyata aku lebih berat dari mereka. Kemudian diletakkan Abu Bakar di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan pada daun timbangan yang lain, ternyata dia lebih berat dari mereka. Lantas diletakkan Umar di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan pada daun timbangan yang lain, ternyata dia lebih berat dari mereka. Lalu diletakkan Utsman di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan pada daun timbangan yang lain, ternyata dia lebih berat dari mereka. 13. Asteris wasiat Nabi kepada Utsman bin Affan agar tetap sabar dan tidak memenuhi tuntutan agarlah turun dari jabatan. 12. Imam Ahmad berkata, Abul Mughirah telah mengatakan kepada kami dan berkata, Al-Walid bin Sulaiman 14 telah mengatakan kepada kami dan berkata, Rabi'ah bin Yazid telah mengatakan kepadaku dari Abdullah bin Amir dari An-Nu'man bin Bashir dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah mengutus kepada Utsman bin Affan agar ia datang menghadap. Ketika ia datang, Rasulullah menyambut kedatangannya. Setelah kami melihat Rasulullah menyambutnya, maka salah seorang kami pun menyambut kedatangan yang lain dan ucapan terakhir yang diucapkan Rasulullah sambil menepuk pundaknya, Wahai Utsman, mudah-mudahan Allah akan memakaikan untukmu sebuah pakaian dan orang-orang munafik ingin melepaskan pakaian tersebut, maka jangan engkau lepaskan hingga
engkau menemuiku, meninggal. 3 kali. Aku katakan, ya Ummul Mukminin, hadits ini aku riwayatkan darimu. Aisyah menjawab, demi Allah aku sudah lupa. Kemudian aku beritakan hal tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun ia kurang yakin hingga ia menulis surat kepada Ummul Mukminin. Tuliskan untukku tentang hadits ini. Maka Ummul Mukminin menuliskan tentang hadits tersebut. 15. Abu Abdullah Al-Jasri 16 telah meriwayatkan dari Aisyah dan Hafsah seperti hadits telah lalu. 17 Qais bin Abi Hazim 18 dan Abu Sahlah dari Aisyah 19. Abu Salah meriwayatkan dari Utsman bahwa Rasulullah mengambil suatu perjanjian dariku agar aku sabar melaksanakannya. 20. Faraj bin Fudalah meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Walid Az-Zubaidi dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah kemudian menyebutkan hadits tersebut. 21. Adalah Darul Qutni berkata, hanya Al-Faraj bin Fudalah yang meriwayatkan hadits ini. 22. Asteris persaksian Aisyah terhadap Utsman bin Affan. Imam Ahmad berkata, Abdus Samad telah mengatakan kepada kami dan berkata, Fatimah binti Abdurrahman telah mengatakan kepadaku bahwa ia berkata, ibuku telah menceritakan kepadaku bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah dengan mengutus pamannya, salah seorang anakmu mengirimkan salam untukmu dan bertanya tentang Utsman yang sedang dicela oleh banyak orang. Beliau menjawab, semoga Allah melaknat orang yang melaknat Utsman. Demi Allah waktu itu ia sedang duduk di sisi Rasulullah dan Rasulullah sedang menyandarkan punggungnya kepadaku dan Jibril sedang menyampaikan wahyu Al-Qur'an. Beliau bersabda, tulislah wahyu tersebut ya. Usaim 23. Utsman. Aisyah berkata, tidaklah Allah menempatkan seseorang pada kedudukan seperti itu melainkan orang tersebut telah bersikap mulia terhadap Allah dan Rasul-Nya. 24. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Yunus dari Umar bin Ibrahim al-Yasikari dari ibunya bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang Utsman di dekat Ka'bah. Kemudian ia menyebutkan hadits tersebut. 25. Asteris berita tentang terjadinya fitnah yang menyebabkan terbunuhnya Utsman dan beliau berada di atas kebenaran. Imam Ahmad berkata, Aswad bin Amir telah mengatakan kepada kami dan ia berkata, Sinan bin Harun telah mengatakan kepada kami dan ia berkata, Kulaib bin Wel telah mengatakan kepada kami dari Ibnu Umar ia berkata bahwa Rasulullah pernah menceritakan tentang fitnah dan beliau bersabda, orang yang menyelimuti mukanya ini akan terbunuh secara zalim pada waktu itu. Lalu aku melihat orang tersebut. Ternyata ia adalah Utsman bin Affan. 26. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibrahim bin Sa'ad dari Syazan. Beliau mengatakan, hadits ini hasan garib dari sisi ini dari hadits Ibnu Umar. 27. 15. Imam Ahmad berkata, Affan telah mengatakan kepada kami dan ia berkata, Wuhaib telah mengatakan kepada kami dan ia berkata, Musa bin Utbah telah mengatakan kepada kami, kakekku dan bapak ibuku Abu Habibah telah mengatakan kepadaku bahwa ia masuk ke dalam rumah dan Utsman sedang terkepung di dalamnya. Beliau mendengar Abu Hurairah yang meminta izin untuk bicara maka beliau mengizinkannya. Ia berdiri seraya memuji Allah lantas berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau akan menemui fitnah dan perselisihan setelahku nanti atau beliau berkata perselisihan dan fitnah salah seorang bertanya, siapa yang harus kami ikuti ya Rasulullah? Beliau menjawab, ikutilah Al-Amin ini dan para sahabatnya, sambil menunjuk kepada Utsman. 28. Ibnu Katsir berkata, hanya Ahmad yang meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang hasan jayyid. Tidak ada yang mengeluarkannya dari jalur ini. 16. Imam Ahmad berkata, Abu Usamah Hamad bin Usamah 29 telah mengatakan kepada kami dan ia berkata, Kahmas bin Al-Hasan telah mengatakan kepada kami dari Abdullah bin Syakik ia berkata, Harmi bin Harits dan Usamah bin Khuraim, pada saat itu sedang berperang, telah mengatakan kepadaku dan mereka berdua mengisahkan satu hadits. Mereka tidak menyangka bahwa masing-masing mereka telah menceritakan hadits tersebut kepadaku dari Murrah al-Bahzi ia berkata, di saat kami bersama Rasulullah di sebuah jalan yang ada di Madinah beliau bersabda, apa yang akan kalian lakukan jika fitnah menerjang seluruh penjuru bumi bagaikan tanduk sapi? Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Beliau menjawab, ikutilah orang ini dan sahabat-sahabatnya. Aku pun mempercepat jalanku agar jelas bagiku hingga aku mendekati lelaki tersebut lalu kukatakan, apakah dia yang engkau maksud ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya dia. Ternyata lelaki itu adalah Utsman bin Affan. Rasulullah berkata lagi, ya dia dan sahabat-sahabatnya. 30.
17. At-Tirmidzi berkata dalam jami-nya, Muhammad bin Bashar telah mengatakan kepada kami, Abdul Wahhab Sakafi telah mengatakan kepada kami dan ia berkata, Ayub telah mengatakan kepada kami dari Abu Kilabah dari Abi al-Ihsan Ani, bahwa para khatib berbicara di negeri Syam dan di antara mereka ada sahabat Nabi. Kemudian berdiri orang yang terakhir bernama Murrah bin Ka'ab seraya berkata, kalau tidak karena hadits dari Rasulullah aku tidak akan berbicara. Lantas ia menyebutkan tentang fitnah dan menyebutkan seorang lelaki yang sedang menyelimuti mukanya dengan kain. Kemudian Rasulullah bersabda, adapun dia ini pada saat itu berada di atas petunjuk, maka aku pun mendatanginya yang ternyata adalah Utsman bin Affan. Lalu aku menghadap Rasulullah, dan kukatakan, apa dia yang engkau maksud? Beliau menjawab, benar. Kemudian At-Tirmidzi berkata, hadits ini sanadnya hasan sahih. 31. Kesungguhan beliau dalam beribadah. Telah diriwayatkan dari berbagai jalur bahwa beliau pernah salat dengan membaca semua Al-Quran pada satu rakaat di kamar Al-Aswad pada musim haji. Dan ini adalah ketekunan beliau. 32. Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata tentang firman Allah, apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Az-Zumar 9. Bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah Utsman bin Affan. 33. Ibnu Abbas dalam mengomentari firman Allah, samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus. An-Nahl 76. Ia berkata, maksudnya adalah Utsman bin Affan. 34. Hasan berkata, berkorban hingga beruban sebagai tanda sujud, memotong malam dengan bertasbih dan membaca Al-Quran. Bersambung. 2/5 pukul 8.26. Akeong KHS.com. Kisah para Khalifah. Khalifah Utsman bin Affan, Bab 03. Istri dan putra-putri beliau. Beliau menikahi Ruqayyah binti Rasulullah dan dianugerahi seorang anak yang bernama Abdullah dan menjadikannya sebagai kunyah. Pada masa jahiliyah beliau berkunyah Abu Amr. Setelah Ruqayyah wafat, beliau menikahi adiknya yang bernama Ummu Kaltsum dan kemudian Ummu Kaltsum pun wafat. Kemudian beliau menikahi Fahitah binti Ghazwan bin Jabir dan dianugerahi seorang anak yang bernama Abdullah al-Ashgar. Lantas beliau menikahi Ummu Amr binti Judub bin Amr al-Asdiyah dan dianugerahi beberapa orang anak yang bernama Amr, Khalid, Aban, Umar dan Maryam. Lalu beliau menikah dengan Fatimah binti al-Walid bin Abdusi Syamsi bin al-Mughirah al-Mahzumiyah dan lahirlah al-Walid, Said dan Ummu Utsman. Kemudian menikahi Ummu al-Banin binti Uyainah bin Hisya al-Fazariyah dan dianugerahi seorang anak yang bernama Abdul Malik dan dikatakan Utbah. Lantas beliau menikahi Ramlah binti Syaibah bin Rabiah bin Abdusi Syamsi bin Abdul Manaf bin Kusyai dan lahir beberapa orang anak yang bernama Aisyah, Ummu Aban, Ummu Amr dan Banat Utsman. Lalu beliau menikah dengan Nailah binti Al-Farafisah bin Al-Ahwas bin Amr bin Salabah bin Al-Harits bin Hish bin Damdam bin Adi bin Junab bin Kal dan dianugerahi seorang anak yang bernama Maryam dan dikatakan juga dengan Anbasah. 35. Ketika terbunuh, beliau memiliki 4 orang istri, Nailah, Ramlah, Ummul Banin dan Fahitah. Dikatakan bahwa beliau telah mencerai Ummul Banin di saat beliau sedang terkepung. 36. Wasiat-wasiat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hisyam bin Urwah berkata dari ayahnya bahwa Utsman memberikan wasiat kepada Zubair. 37. Al-Asma'i berkata, dari Al-Ala bin Al-Fadl dari ayahnya berkata, ketika Utsman bin Affan terbunuh mereka memeriksa lemari-lemarinya dan mereka dapati di dalamnya sebuah kotak yang terkunci. Setelah mereka buka ternyata isinya adalah selembar kertas yang bertuliskan, asteris ini adalah wasiat Utsman. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Utsman bin Affan bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya. Bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia dari dalam kubur di hari yang tidak diragukan lagi dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Di atasnya manusia hidup dan di atasnya pula manusia mati dan di atasnya juga akan dibangkitkan kembali insya Allah. Masa kekhalafahan dan umur beliau radhiyallahu anhu. Masa khilafahnya adalah 11 tahun 11 bulan dan 17 hari. Beliau dibaiat pada awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah dan terbunuh pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijrah.
38. Adapun usia beliau telah mencapai lebih dari 80 tahun. Sholih bin Kaisan berkata, beliau wafat pada usia 80 tahun beberapa bulan. Dikatakan, 84 tahun. Qatadah berkata, beliau meninggal pada usia 88 tahun atau 90 tahun. Footnote 35. Lihat tentang istri-istri dan anak-anak beliau. Mus'ab Zubairi, nasab Quraisy, 104-105. Tapi ia bercabang pada anaknya dari Ilah. Ia berkata, Ummu Khalid, Arwah, Ummu Abaan Aish Sugra, Banat Utsman ibu mereka Ilah binti Al-Farafisah. Lihat juga Ibnu Jarir, Tarikh Ar-Rusul wal Muluk, 4/420 dengan sedikit perbedaan pada nama anak-anak beliau. 36. Ibnu Jarir Tarikh Ar-Rusul wal Muluk, 4/421, dan Ibnul Jauzi, Al-Muntazim fi Tarikh Al-Mul wal Umam, 4/336. 37. Mus'ab Zubairi, nasab Quraisy, 106. 38 ini merupakan riwayat kebanyakan ahli sejarah sebagaimana yang telah disebutkan oleh At-Tabari, 4/415.